Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya dapat pertanyaan dari seseorang ya. Ini dari Katolik sih. Pak Pendeta HTD, apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir? Saudara-saudara. Ayo, siapa bisa jawab? Apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir? Artinya Allah menjadi manusia itu tidak terjadi. Apa yang akan terjadi? Termasuk di luar Kristen kan memang nggak bisa untuk memahami. Pikirannya tumpul, tidak bisa nangkep bahwa mengapa Yesus itu harus lahir. Ya, Yesus sudah lahir cuman 33 tahun lalu balik lagi ke surga. Masih aja nggak bisa dipahami. Termasuk oleh orang-orang dari Katolik juga, nggak ngerti juga gitu. Apa yang terjadi jika Yesus tidak lahir? Hal pertama adalah bahwa Allah tidak menepati janjinya. Itu Allah cap apa ya? Allah cap apa yang tidak menepati rencananya, janjinya? Tidak ada, itu bukan Allah. Kalau Allah itu menepati rencananya, menepati janjinya. Rencananya yang di mana sih Pak? Di Kejadian 3 ayat 15 dulu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Allah mempunyai rencana keturunan dari Hawa, dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, wahai iblis, wahai ular. Nanti kamu akan meremukkan tumitnya. Ya, clear? Rencana itu harus ditepati. Jadi hal pertama, jika Yesus tidak lahir maka Allah tidak menepati rencananya. Itu bukan Allah, Pak. Itu Allah-Allahan. Allah yang bukan-bukan. Kalau Allah harus menepati rencananya. Kapan ditepati rencananya? Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Genap waktunya menurut ukuran Allah, bukan maunya kita. Kapan? Tahun 1 Masehi itu loh. Maka Yesus lahir ke bumi. Oke, jadi hal pertama, jika Yesus tidak lahir ke bumi, maka pertama Allah tidak menepati rencananya. Kedua, jika Yesus itu tidak lahir ke bumi, maka sampai hari ini kita masih harus nyembah Yahweh. Iya, kita harus nyembah Yahweh. Ya. Jadi Allah di jagat raya ini cuma ada satu, Yahweh. Padahal Yahweh dan agama Yahudi itu khusus untuk Israel. Tidak untuk dunia, tidak. Ya. Itu memang khusus untuk umatku Israel. Ya, jadi kedua kita masih harus nyembah Yahweh ya. Ketiga, kita harus jalankan Taurat tuh. Taurat yang 613 perintah dan larangan itu. Salah satunya ya adalah selain perintah halal haram, selain perintah sunat, selain perintah segala macam itu, termasuk di dalamnya adalah berkorban. 5 jenis korban. Korban bakaran, korban sajian. Kalau sajian itu kan makanan ya. Korban bakaran itu binatang, korban sajian itu makanan, kemudian korban keselamatan itu juga binatang, kemudian korban penebus salah dan korban penghapus dosa. 5 korban itu harus kita lakukan ya. Terus jalankan Taurat ya. Bisa selamat nggak Pak? Bisa, karena juru selamatnya Yahweh, itulah juru selamat ya. Ya, poin itu ya. Jadi andaikan Yesus tidak lahir, Allah tidak menepati rencananya. Kemudian kita masih menyembah Yahweh. Lalu yang ketiga kita jalankan Taurat dengan 5 korban dan 613 perintah dan larangan itu, termasuk halal haram dan lain sebagainya ya. Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang benar, menepati rencananya, maka Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus
anaknya, yaitu Yesus Kristus datang ke bumi. Ya, karena harus ditepati Kejadian 3 ayat 15. Lalu terjadilah karya itu, lalu Yesus bangkit. Nah, dengan Yesus bangkit itu udah nggak korban lagi. Kita orang Kristen nggak perlu korban, dan kalau motong korban malah dosa. Hari ini kalau orang Kristen itu motong korban malah dosa. Kalau nyembah Bapa malah dosa. Nyembah itu udah nggak Yahweh lagi, Yesus Allah gitu ya. Kembali ke jati diri semula bahwa Allah itu memang Yesus. Jadi hari ini Anda yang masih potong korban nih, Yahudi, dosa, malah dosa. Yahudi kan udah almarhum agama Yahudi. Kalau bangsa Yahudi masih ada, kalau agama Yahudi almarhum. Orang Yahudi yang masih halal haram malah dosa. Ya. Anda yang masih sok Yahudi maka disebut jemaah iblis, biangnya dosa. Iblis kan biang dosa. Anda yang masih nyembah Bapa sama biang dosa, iblis bapamu. Ya karena Anda nggak paham ya silahkan, Anda kan memang nggak paham dari dulu, ya. Ngurusin Bapa nggak beres-beres, ngurusin Yahudi nggak beres-beres, Advent lah, persepuluhan lah, nggak beres-beres dari dulu. Anda yang memungut persepuluhan malah dosa. Anda yang memungut buah sulung dosa. Anda yang halal haram dosa. Ini Kristen loh ya, saya bicara Kristen loh. Ya, Anda yang sunat malah dosa. Ya. Anda yang potong kurban malah dosa. Ya. Jadi sekarang tidak boleh potong kurban. Anda yang nyembah Bapa malah dosa. Ya, clear ya? Yesus sekarang sudah di surga sebagai satu-satunya Allah. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.